Kaki bagian kiri itu ditemukan. Bagian punggung belakang itu juga ditemukan. Sedangkan sisa potongan... Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 kisah dari internet yang paling mengerikan bagian ke-21. Cerita kali ini cukup simpel, padat, jelas, dan benar-benar mengerikan. Jadi singkat cerita nih, di sini ada sebuah akun bernama Crazy Carla. Nah, akun ini itu mengunggah sebuah album foto anak laki-laki yang diambil sekitaran 1 tahun yang lalu. Cuman ketika foto anak laki-laki ini diambil, ternyata saat itu doi nggak notice sama sekali. Ternyata foto yang telah diambil ini, dimana ada seorang anak laki-laki yang sedang berdiri berpose. Di dalamnya itu ada sosok lain yang sedang ikutan berpose bersama dengan si anak laki-laki. Pada 9 Agustus 2015 muncul sebuah video yang benar-benar misterius, aneh, sekaligus video ini menjadi salah satu teka-teki yang benar-benar nggak bisa dipecahkan sama sekali. Jadi gini, judul dari video ini itu terdiri dari 62 dan 16 angka random, lalu ada 15 angka random. Kemungkinan angka yang ada di dalam video ini merupakan sebuah kombinasi dari kode-kode rahasia. Cuman di sini ada beberapa info menarik. Jadi ketika angka judul dari video misterius ini itu kan diketikkan ke dalam Google, maka nanti Google akan mengarahkan si pencari angka ini itu ke sebuah lokasi yang lokasinya itu ada di hutan Finlandia. Lalu ketika video ini diputar, kalian akan mendengar suara annoying dan beberapa foto gambar hutan yang lokasinya masih belum diketahui ini ada di mana. Terus ada juga sebuah footage glitch putih yang menampilkan sebuah benda memanjang. Di bagian bawah terdapat kereta api berjalan dan di bagian belakangnya disusul dengan bus, dan di bagian atas bus ini terdapat sebuah alat pengungkit yang dimainkan oleh 2 orang anak. Lalu di sini ada juga wajah seorang pria asing tidak dikenal yang dimana pria ini sedang tersenyum ke arah kamera dan menunjukkan lokasi tempat ia tinggal. Dan yang paling anehnya lagi, di sini ada sebuah footage video yang direkam pada malam hari di sebuah hutan yang tidak dikenal ini ada di mana, dan udah nggak ada kejelasan sama sekali. Cuman yang paling anehnya lagi, tadi kan gue bilang kalau di video ini itu kan ada sebuah rumor yang dimana kalau kita ketikkan nama videonya ke Google, maka Google akan membawa kita menuju ke sebuah hutan Finlandia. Nah sekarang kalau misalkan kalian mencoba untuk ketikkan judul video ini di Google, maka alamatnya, lokasinya itu sudah nggak dapat ditemukan.
seolah-olah Google ini itu menghapus lokasinya. Nah, scene yang paling aneh menurut gua di sini adalah ketika dimana sebuah video ini itu menunjukkan adanya tangan manusia yang sedang kayak mengacak-ngacak sesuatu. Cuman gua nggak tahu nih, potongan tangan manusia ini itu sedang mengacak-ngacak benda yang mati atau sedang mengacak-ngacak potongan tubuh manusia. Denny Casolaro merupakan seorang pria yang bekerja sebagai wartawan dan kebetulan informasi yang sering ia cari ini adalah kasus-kasus tentang atau yang berkaitan dengan pembunuhan. Pada tanggal 5 Agustus 1991, Denny sedang menelpon ke seorang pria yang bernama Bill McCoy. Nah, Bill McCoy ini merupakan seorang pensiunan dari CID Komando Investigasi Kriminal dan kebetulan juga si Denny mendapatkan dokumen yang judulnya adalah tentang kasus Octopus. Sedikit info juga, kasus Octopus ini merupakan salah satu konspirasi yang sempat heboh dikarenakan ada beberapa penjualan senjata dan pergerakan secara ilegal yang telah dilakukan oleh orang-orang Amerika. Jadi untuk menyelidiki kasus ini, si Denny itu menghubungi Bill McCoy. Kemudian Bill McCoy ini mengarahkan ke Denny kepada seorang pria tidak dikenal yang katanya pria ini akan bertemu dengan si Denny di Martinsburg, Virginia Barat. Nah, ketika Denny berangkat ke lokasi tujuan, ia pergi sendirian. Sementara rumahnya ia tinggalkan diurus oleh asisten rumah tangga bernama Olga. Saat itu Olga juga nggak sadar kalau di hari ia mengemas barang yang akan dibawa oleh tuannya, ini adalah hari terakhir Olga melihat tuannya sendiri. Sesampainya di Virginia Barat, Denny langsung menyewa tempat penginapan. Nah, selama si Denny itu berada di Virginia Barat, awalnya itu memang gak ada apa-apa. Cuman, ketika si Denny ini ada di sana, rumah si Denny itu kan ditinggalin tuh sama si Olga. Ternyata, yang ngalamin kejadian aneh itu adalah si Olga, si asisten rumah tangga si Denny sendiri. Jadi, ketika jam 9 pagi, si Olga ini sering banget kedapatan dari telepon, dimana yang nelpon ke rumah si Denny itu adalah orang yang nelpon secara acak. Cuman apa yang dikatakan sama orang yang nggak dikenal sama si Denny dan juga nggak dikenal sama si Olga, mereka semua itu mengatakan kata-kata yang sama, yaitu mereka mengancam seseorang. Di antaranya ada seorang pria yang mengatakan akan memotong tubuhnya lalu membuangnya ke laut dan dimakan oleh ikan hiu. Terus ada juga telepon dari seseorang tidak dikenal dan ketika diangkat sama si Olga, nggak ada yang bicara sama sekali. Jadi pas udah diangkat, nggak ada yang ngomong, tapi si Olga itu mendengar suara musik di sebuah ruangan. Lanjut pada 10 Agustus 1991, tiba-tiba staf penginapan melaporkan ke polisi kalau ia menemukan tubuh Denny Casolaro yang sudah tidak bernyawa. Keadaan Denny saat ditemukan itu benar-benar mengerikan. Jadi ketika staf hotel ini menemukan Denny, ternyata Denny itu ditemukan dengan kondisi tubuhnya telanjang bulat dan badannya tergeletak di dalam bak kamar mandi. Cuman yang paling parahnya di sini, ketika tangan si Denny itu kan ditemukan dengan kondisi kayak diiris menggunakan benda tajam. Nah, ternyata ketika si tangan Denny itu kan diiris dengan benda tajam, seolah-olah kulit si Denny itu kayak ditarik oleh seseorang. Cuman gak ada yang tahu siapa yang narik tangan si Denny. Selain itu, benda-benda yang ditemukan ini juga sangat aneh. Di antaranya ada kaleng bir Milwaukee sekitaran 2 botol yang sudah habis, 2 kantong plastik sampah, pisau cukur, dan sebotol minuman anggur yang sudah dihabiskan setengah botol. Tadi kan gue bilang ya, kalau si Denny itu kan ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan pelakunya itu tidak ada yang tahu alias nggak diketahui sama sekali. Nah, ketika polisi ini datang ke TKP tempat di mana si Denny itu ditemukan, para polisi ini itu nggak menemukan adanya tanda-tanda percobaan masuk secara paksa ke dalam kamar si Denny. Bahkan bisa dikatakan kamar si Denny saat itu ditemukan dalam kondisi benar-benar dalam keadaan yang rapi banget dan nggak ada ditemukannya sidik jari seseorang. Dan yang paling anehnya lagi, beberapa dokumen yang telah diteliti sama si Denny itu kayak ada beberapa potongan yang hilang dan ada beberapa bagian yang kayak disobek oleh seseorang. Gue curiga nih, mungkin aja si Denny kayak menemukan sebuah konspirasi tentang kasus Octopus atau yang berhubungan dengan kegiatan ilegal pemerintah yang ada di Amerika. Terus orang-orang ini itu kan gak senang nih sama si Denny, yang pada akhirnya Denny itu dihilangkan.
Singkat cerita, pada 2 Juli 1951 sekitaran jam 8 pagi telah ditemukan tubuh seorang wanita di sebuah apartemen di South Pittsburgh di daerah Amerika yang bernama Mary Reeser. Sedikit info juga, Mary Reeser merupakan seorang wanita berusia 67 tahun yang lahir di Columbia, Pennsylvania dan menikah dengan seorang pria yang bernama Richard Reeser. Cuma sayangnya si suami itu meninggal dikarenakan penyakit. Jadi penemuan tubuh Mary Reeser ini bisa dikatakan benar-benar sangat aneh dan benar-benar nggak ada kejelasan sama sekali. Karena sampai saat ini nggak ada yang tahu sama sekali penyebab kenapa si Mary Reeser bisa ditemukan tubuhnya terbakar, hangus, tapi nggak ada penyebabnya. Jadi ceritanya ketika tubuh doi ini ditemukan oleh pihak kepolisian, ternyata tubuh ini orang itu ditemukan dalam kondisi kaki bagian kiri itu ditemukan. Bagian punggung belakang itu juga ditemukan. Sedangkan sisa potongan tubuhnya yang lain itu sudah ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Dan penyebab kenapa si doi itu bisa terbakar ini masih belum diketahui sama sekali. Karena bukti yang ditemukan pada saat itu cumanlah sebuah puntung rokok kecil yang bisa jadi kemungkinan ini adalah pemicu di mana atau kenapa si Mary Reeser bisa terbakar. Sekali lagi, yang menjadi pemicunya itu yang ditemukan cuman sepuntung rokok. Dan yang paling creepy-nya lagi, saat itu pihak kepolisian menemukan kepala tengkorak doi yang keadaannya tulang tengkorak kepalanya itu kayak menyusut seperti kepala anak kecil. Yang paling aneh dari kejadian ini, jadi kan ketika polisi menemukan tubuh doi dalam keadaan sudah hangus terbakar dan ada beberapa potongan tubuhnya. Awalnya para polisi mengira doi saat itu sedang merokok dan tanpa sengaja rokoknya ini kayak mengalami percikan gesekan dan menimbulkan listrik statis karena di rumah Mary ini terdapat gas. Cuman ketika diselidiki kembali, alasan ini itu bisa dibilang nggak masuk akal. Jadi anggap saja kalau misalkan si doi ini kebakar gara-gara terkena ledakan. Sehingga hasilnya tubuh si doi itu kayak terpecah belah dan juga hangus kebakar. Harusnya bagian dalam apartemen rumah si doi ini mengalami kerusakan yang lebih besar. Sementara di malam ketika saat terjadinya kebakaran, apartemen si doi nggak mengalami kerusakan yang fatal. Dan anehnya lagi, bagian api yang terbakar ini hanya menyala di tubuh Mary Reeser dan nggak menyebar ke ruangan apartemen. Seolah-olah apinya ini itu kayak muncul dari tubuh si doi sendiri dan apinya itu kayak melahap tubuh si Mary Reeser. Pada tahun 2004 terdapat sebuah forum gaming yang sangat terkenal yang dinamai Kotaku. Jadi kepopuleran Kotaku ini katakanlah seperti Bandai, Namco dan juga Capcom. Jadi kalau misalnya pada masa itu kalau ada sebuah produk game terbaru yang mau rilis dan mau gamenya ini viral, maka si pemilik game ini harus mengiklankan game miliknya ke halaman Kotaku. Sampai suatu hari halaman Kotaku mendapatkan sebuah email misterius dari pria yang disebut dengan nama ZK. Pria ini benar-benar misterius, enggak memiliki nama ataupun ID yang asli. Dan yang paling anehnya lagi, ZK mengirimkan sebuah link berisi tautan yang ditujukan ke halaman Deep Web. Tanpa mikir panjang, halaman Kotaku langsung mendownload game yang berjudul Satan dan kemudian gamenya ini itu dipublish secara publik. Para pengikut Kotaku awalnya merasa risih dan takut untuk mencoba game Satan karena sumbernya aja itu berasal dari Deep Web. Seperti yang kita tahu, semua yang berasal dari Deep Web itu sudah pasti akan berisikan tentang video-video yang gore, kalau enggak ya pornografi anak. Cuman enggak lama setelah game tersebut dipublish, muncul sebuah YouTube channel bernama Obscure Horror Corner yang mengklaim ia sudah memainkan game Satan dan di dalam game tersebut tidak ada unsur video gore ataupun sesuatu yang disturbing. Menurut OHC, Obscure Horror Corner, game ini memiliki tampilan nuansa horor yang sangat creepy serta perpaduan cahaya putih dan juga gelap dan beberapa background di dalam game yang terkadang menimbulkan pertanyaan dan juga teka-teki. Cuman anehnya setelah gamenya ini sudah mulai diunduh dan sudah memiliki peminat yang bisa dikatakan peminatnya itu cukup banyak, tiba-tiba di halaman 4chan itu muncul sebuah forum yang judulnya adalah ZK. Nah, ZK ini orangnya sama nih dengan orang yang telah memberikan link kepada Kotaku. Dan saat itu juga si ZK itu membuat sebuah postingan yang isinya
apa yang dikatakan sama OHC itu adalah game yang palsu. Dan di saat yang bersamaan, ZK memberikan link secara publik yang isinya menuju ke halaman game Sat Satan yang asli. Jadi ketika linknya ini sudah diberikan secara publik dan ada beberapa orang yang mencoba untuk mendownload game Sat Satan versi aslinya, banyak sekali dari mereka yang mengalami masalah pas mereka memainkan game Sat Satan. Dimulai ketika gamenya ini dimainkan, ada yang mengaku kalau komputernya mengalami lag dan lagnya ini itu benar-benar parah banget. Ada juga yang bilang kalau komputernya ngehang dan juga komputernya itu kayak nge-stuck, nge-looping dan gak mau masuk ke dalam sistem Windows. Dan yang paling parahnya lagi, ada beberapa komputer yang terserang virus berbahaya yang pada akhirnya seluruh data di PC mereka lenyap. Kalau kalian berani untuk memainkan game Sat Satan, linknya gua taruh di deskripsi. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 kisah dari internet yang paling mengerikan bagian ke-21. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua dislike aja dan support Game 90 Net terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan juga loncengnya guys, supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gua upload video terbaru. So see you guys on the next video and stay lumos.